Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Eh, Umahat, kemarin kita sudah membaca dari kitab pembahasan Dhanantu wa akhwatuha atau belum ya? Sudah, Ustaz. Sudah ya? Baik, sekarang kita ke pembahasan baru. Itu bab an-na'at atau masuk ke bab tawabi'. Itu pembahasan an-na'tu. Apa yang dimaksud dengan an-na'tu di sini? Secara bahasa ialah al-wasfu. Al-wasfu, sifat. Baik. Adapun secara istilahan ialah at-tabi'u al-mushtaq awil muawwal bil mushtaq al-muwaddih limatbu'ihi bil ma'arif al-mukhassisu lahu bin nakirat. Baik. Ini bagi yang telah mempelajari Durusul Lughah tentu tidak asing ya dengan istilah na'at ini, tapi di sini kita akan membahas lebih lanjut terkait an-na'at atau as-sifat itu sendiri. Baik, yang pertama bahwa at-tabi', kata yang pertama adalah at-tabi'. Tabi' itu adalah sesuatu yang mengikuti. Jadi di mana kita tahu dari lafal ini, dari kata ini bahwa yang namanya an-na'tu dia itu tidak memiliki hukum di dalam i'rab secara pasti. Kadang-kadang dia marfu, kadang-kadang dia mansub, kadang-kadang dia majrur. Berbeda halnya dengan fa'il, dia selalu marfu, dengan mubtada selalu marfu, maf'ulun bih dia selalu mansub, mudhaf ilaih dia selalu majrur. Ini tabi', itu dia ini hanya mengikuti. Taib al-mushtaq awil muawwal bil mushtaq. Apa maksudnya? Baik, kita ambil contoh terlebih dahulu. Misal, ja'a ar-rajulu al-aqilu. Telah datang laki-laki yang berakal. Maka al-aqilu ini adalah na'at ya, atau sifat dari siapa? Dari ar-rajul. Dan ini disebut man'ut atau mausuf. Jadi al-aqil ini adalah sifat bagi ar-rajul, yaitu yang disifati man'ut atau mausuf. Baik. Nah, kemudian al-aqil ini kita tahu ini adalah at-tabi'. Dia ini hanya mengikuti, lihat ar-rajulu al-aqilu, alif lam, laki-laki laki-laki. Kita akan membahas itu. Jadi yang namanya al-aqil atau na'at ini, penjelasan lebih lanjutnya bahwa yang namanya an-na'tu dibagi menjadi dua. Al-mushtaq atau al-muawwal bil mushtaq. Baik. Apa itu mushtaq dan al-muawwal bil mushtaq? Jadi seperti ini. Mahat di dalam bahasa Arab al-kalimah
Ada yang disebut dengan al-mushtaq dan ada pula yang disebut dengan al-jamid. Baik. Pertama, al-jamid, kapan disebut jamid? Ketika dia hanya menunjukkan zat saja. Zat saja. Zat itu bisa kita ketahui dengan panca indera, bisa kita lihat, bisa kita raba maksudnya ya. Seperti kata qalamun, masjidun. Ini hanya menunjukkan kepada benda. Baitun. Ini hanya menunjukkan kepada zat. Ada pula yang hanya menunjukkan kepada makna saja. Yang makna saja contohnya ilmun. Ilmun. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan makna apa? Ya ilmu. Kalau zat contoh yang lain rojulun. Ini bisa menunjukkan orang atau benda. Kalau ilmun, ilmu menunjukkan apa? Ya ilmu. Apakah kita tahu, bisa kita raba, bisa kita lihat? Enggak. Itu jamid. Kalau mustaq, dia menunjukkan kepada zat dan makna. Atau al-hadas ya, kejadian biasanya bisa juga. Tapi makna saja kita bilang. Taib, ketika kita bilang alimun, ini menunjukkan dua, yaitu syakhsun adalah seseorang, adanya seseorang, dan adanya ilmun, ilmu. Jadi ini zat, ini maknan. Nah, baru kita kembali bahwa na'at adalah tabi yang mushtaq. Dia itu mushtaq. Seperti eh, nanti akan ada muawal bil mushtaq ya. Misal sebetulnya ada di dalam ilmu sorof ya beberapa wazan, bisa kita ringkas apa saja yang termasuk kepada eh, mushtaq, tapi akan muter-muter ya. Nah, hanya bilang seperti itu dari segi makna yang menunjukkan kepada zat dan makna. Baik, contoh misalkan jaa zaidun al-aqilu. Jaa zaidun atau qutila zaidun al-mazlumu. Seperti itu kurang lebih. Jadi anak hanya memberikan beberapa saja. Jadi al-aqil dan al-mazlum ini adalah na'at yang bentuknya mushtaq, di mana al-mazlum ini menunjukkan kepada zat dan makna seseorang dan kezaliman. Kalau muawal bil mushtaq, dia itu datang hadir dengan makna jamid. Tapi kita akan rubah dalam bentuk mushtaq. Contoh, masih bingung contoh. Misal, ya Zaidun
al-asadu. Telah datang Zaid yang singa. Kan nggak mungkin ya yang singa. Singa itu hanya menunjukkan zat, hanya menunjukkan kepada benda tertentu yang bisa kita lihat, bisa kita raba gitu ya. Apakah menunjukkan kepada makna atau hadas kejadian? Tidak. Tapi kita tahu dari Ja'a Zaidun al-Asad bukan berarti Zaid yang singa. Enggak, maksudnya adalah Zaid asy-syuja'u, yang pemberani ya, seperti itu. Jadi al-mushtaq awil muawwal bil mushtaq kita sudah sudah jelaskan. Kemudian selanjutnya di sini ini adalah fungsi wazifah. Wazifatun na'ti, fungsi dari na'at, yaitu al-muwaddih li matbu'ihi fil ma'arif al-mukhassisu lahu fin nakirat. Al-muwaddih li matbu'ihi fil ma'arif. Fungsi yang pertama dia na'at itu adalah al-muwaddih, penjelas, li matbu'ihi bagi matbu'nya, fil ma'arif, pada saat matbu'nya itu ma'rifah atau pada matbu' yang ma'rifah. Contohnya Ja'a Ahmadu as-solihu. Telah datang Ahmad yang soleh. Maka as-solihu ini adalah penjelas. Bagi siapa? Bagi Ahmad. Ini menjelaskan bahwa Ahmad ini memiliki sifat as-solihu. Kemudian selain dari al-muwaddih penjelas, dia juga al-mukhassisu, yang mengkhususkan, limatbu'ihi juga sama ya. Lahu maksudnya limatbu'ihi fin nakirat. Dan dia akan mengkhususkan bagi matbu'nya pada saat matbu'nya itu nakirah. Maksudnya bagaimana? Ketika Anda bilang ja'a rojulun. Baik. Pertama, kata rojulun ini umum, ini nakirah. Ya. Ini nakirah umum. Setiap Bani Adam berjenis laki-laki masuk ke kata rojulun. Misal ya, misal. Di dunia ini ada 3 macam misal ya, walaupun banyak. Misal, ada rojulun aqilun, ada rojulun solihun, ada rojulun mujtahidun misal. Ini kan banyak nih rojulun ini. Anda misalkan cuma 3. Ketika Anda bilang ja'a rojulun, kata ini, maka bisa kita bilang kelompok akilun, rojulun solihun, rojulun mujtahidun. Masuk semua? Masuk semua. Dan tetapi ketika Anda bilang, ja'a rojulun mujtahidun, yang bersungguh-sungguh, maka Anda telah mengkhususkan bahwa yang Anda maksud adalah rojulun mujtahidun, bukan solihun, bukan akilun. Jadi mujtahidun adalah na'at yang mengkhususkan bagi matbu'nya untuk mengeluarkan yang lain. Kapan ini terjadi? Fin nakirat. Pada saat matbu'nya itu nakirat. Kalau ma'arif, dia menjelaskan. Baik. Faham ya ummahat ya? Itu dia na'at secara istilah. Baik. Selanjutnya,
Harus kita ketahui bahwa na'at itu dibagi menjadi dua. Na'tu dibagi menjadi dua. Ada haqiqi, na'at haqiqi. Ada na'at sababi. Baik. Apa dia na'at haqiqi dan na'at sababi? Baik. Ummahat, perlu kita ketahui ketika ana bilang, baik, nanti saja ana jelaskan. Apa itu na'at haqiqi? Na'at haqiqi adalah ma rafa'a, adalah na'at yang memarfu'kan dhamiran, sebuah dhamir mustatiran, dhamirnya yang mustatir, ya'udu, yang dia itu atau dhamir itu ya'udu ilal man'ud, kepada man'ud. Baik, baik ummahat, perhatikan, ja'a ar-rajulu al-katibu, al-katibu. Kata al-katibu ini mushtaq. Betul ya? Ini mushtaq, isim fa'il. Baik, harus kita ketahui di dalam kata yang mushtaq ini, dia itu bisa beramal seperti beramalnya fi'il. Seperti beramalnya amal fi'il. Ja'a ar-rajulu alladhi yaktubu. Kurang lebih seperti itu. Al-katibu itu. Jadi yaktubu fa'ilnya mana? Fa'ilnya adalah huwa. Siapa yang memarfukan huwa? Yaitu fi'ilnya, yaitu yaktubu. Maka di dalam kata al-katib juga sama. Ini terdapat fa'il. Siapa fa'ilnya? Adalah huwa. Huwa ini kembali kepada siapa? Kepada man'ud, yaitu ar-rajul. Jadi kalau kita perhatikan, na'at hakiki ialah na'at yang memarfukan domir mustatir. Mana domir mustatir? Di dalam kata al-katib ini terdapat domir mustatir seperti halnya alladhi yaktubu. Yaktubu fa'ilnya mana? Domir mustatir huwa. Begitu pula al-katib. Kenapa al-katib ini merupakan isim mushtaq yang bisa beramal seperti fi'il? Nanti kita akan sering dan banyak menemukan hal tersebut. Di mana dhamir mustatir itu kembali kepada man'utnya. Ya. Kita bilang siapa yang memarfukan huwa? Tentu fi'ilnya. Di mana fi'ilnya ini apa? Menulis. Ya katib itu sendiri. Faham umahat ya? Itu dia na'at haqiqi. Jadi kalau kita bilang siapa al-katib di sini? Rajul. Baik. Sekarang perhatikan, ini sedikit berbeda. Sedikit berbeda. Na'at sababi ialah alladhi yarfa'u isman zahiran muttasilan bi dhamirin ya'udu ilal man'ud. Baik, sekarang perhatikan ketika ana bilang ja'a ar-rajulu, eh, as-salihu abuhu. Baik, sebelum ke sana, lihat kembali ketika ana bilang ja'a ar-rajulu, atau
Nah, bilang ganti saja ya, biar lebih gampang. Ja'a ar-rajulu al-mujtahidu ibnuhu. Dan contoh selanjutnya, ja'a ar-rajulu alladhi yajtahidu ibnuhu. Telah datang seorang laki-laki yang anaknya itu orang yang bersungguh-sungguh. Baik. Pada contoh kedua, kata yajtahidu ibnuhu, ibnuhu ini sebagai apa? Sebagai fa'il. Fa'il dari kata yajtahidu. Pertanyaannya, siapa yang memarfukan? Ibnu. Tentu kita bilang yajtahidu. Maka hal tersebut sangat-sangat mirip ketika kita bilang ja'ar rajulu al-mujtahidu ibnuhu. Al-mujtahidu ibnuhu. Ibnu ini adalah sebagai fa'il. Dari apa? Dari al-mujtahidu. Mujtahidu ini isim fa'il. Dia itu bisa beramal-amal fi'il. Kalau kita perhatikan, al-mujtahidu ini adalah na'at. Naat yang ya Allah. Naat yang apa? Yang memarfukan isim zahir setelahnya. Ibnu, di mana isim zahir tersebut bersambung dengan dhamir yaitu alha, yang dhamir ini kembali ke al-man'ut. Kita perhatikan naat sababi ialah isi atau naat yang memarfukan isim zahir. Di sini ibnu muttasilan, di mana isim zahir tersebut bersambung bi dhamirin yaitu alha ya, di mana hanya itu ya'udu ilal ma'ud, kembali kepada al-mujtahid. Baik. Di sini dalam segi makna sedikit berbeda. Baik. Ketika di dalam i'rab kita bilang al-mujtahidu ini na'at untuk ar-rajul. Tapi hakikatnya dalam segi makna, siapakah yang al-mujtahidu tersebut? Ialah ibnu ar-rajul atau ibnuhu. Dalam segi makna, al-mujtahidu itu untuk ibnu. Dalam segi i'rab, al-mujtahidu itu na'at untuk ar-rajul. Disebutnya na'at sababi. Ya, disebutnya na'at sababi. Baik, selanjutnya pada na'at ini harus kita ketahui yang pertama an-na'tu al-haqiqi. Na'at haqiqi itu yatba'u man'utahu fi arba'ah min ashrah. Min ashrah. Na'at hakiki itu mengikuti man'utnya 4 dari 10. Maksudnya bagaimana? Di sini terdapat 4 kelompok. Masing-masing kelompok satu persatu kalau dijumlahkan ada 10. Baik. Pertama, dia itu akan mengikuti dalam segi pertama, kelompok pertama dalam segi i'rabnya. Apakah dia mengikuti rofa atau nasab atau jar? Maka di kelompok ini dia harus mengambil satu. Yang kedua, apakah dia mengambil ma'rifah atau nakirah? Harus mengambil satu. Yang ketiga, apakah dia harus mengambil bentuk mufrad, tunggal, atau musanna, atau bentuk jama'? Harus mengambil satu. Yang keempat, dia juga harus mengikuti man'utnya dalam segi mudzakkar atau
muannas. Kita buktikan. Ra'aitu ar-rajula as-salihah. Ka-as-salihah, kita tahu ini adalah na'at hakiki, dan dia mengikuti man'utnya itu ar-rajul satu dalam segi nasabnya, dua dalam segi ma'rifah, keduanya ada alif lam, ketiga dalam segi mufrad, keduanya tunggal, keempat dalam segi muzakkar, keduanya laki-laki. Kalau kita lihat ya, masing-masing mengambil satu, ini satu, ini satu, ini satu, ini satu, maka hasilnya menjadi 4. Jadi mengikuti 4 dari keseluruhan ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi 4 dari 10. Seperti itu. Itu dia na'at hakiki. Kemudian eh an-na'tu as-sababi. Na'at sababi. Na'at sababi itu yatba'u man'utahu fi isnaini min khamsah. Jadi kalau na'at sababi mengikuti man'utnya dalam 2 dari 5. Dalam hal apa saja? Yang pertama dalam segi i'rabnya. Apakah dia rofa atau nasab atau jar. Yang kedua dalam segi ma'rifah atau nakirah. Kemudian kita lihat dulu ya. Misal ja'a ar-rajulu al-aqilatu ummuhu. Baik, perhatikan. Al-aqilatu ini adalah na'at sababi karena memarfukan ummu. Dan ummu itu bersambung dengan dhamir yang kembali kepada ar-rajul. Ini na'at sababi. Al-aqilatu ini akan mengikuti ar-rajul, yaitu man'utnya. 2 dari 5. Apa saja ini dia? Maka kita lihat, dia harus mengambil satu. Al-aqilatu mengikuti ar-rajul dalam segi rofa. Kemudian dalam segi ma'rifah nakirah, dia mengikuti ma'rifah. Maka mengikuti 2 dari 5. Itu dia na'at sababi. Na'at sababi mengikuti fa'il setelahnya, atau isim yang rofa setelahnya, dia mengikuti 1 dari 2. Ini dari 2. Maksudnya apa? Dia harus memilih. Dia harus mengikuti mudzakkar atau mu'annas. Dia harus memilih. Maka kita lihat al-aqilatu di sini pakai tak marbutoh dan dia mu'annas. Kenapa? Karena dia mengikuti kata setelahnya yaitu ummu juga mu'annas. Maka dari sini kita tahu bahwa an-na'tu as-sababi yakunu mufradan daiman wa abadan. Na'at sababi itu bentuknya pasti mufrad. Kenapa? Karena dia tidak mengikuti apapun dalam segi mufrad, musanna atau jama'. Pasti mufrad terus. Baik.
Itu dia pembagian tentang na'at. Ada pertanyaan, Umahat? Baik. Kalau tidak ada, kita langsung masuk ke kitab dulu terlebih dahulu ya. Giliran siapa sekarang, Umahat yang baca? Silahkan. Mukasa, Ustaz. Baik, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak tu. Kola babun nakti anak tu. Tabiun lil man'uti fi raf'ihi wa nasbihi wa khafdhihi. Ibnu Ajurum berkata, bab na'at. An-na'at adalah yang mengikuti al-man'ut dalam rofaknya, nasobnya, dan khafadnya. Wa ta'rifihi wa tankirihi. Dan ta'rifnya dan ma'rifahnya dan nakirohnya. Qoma Zaidun al-aqilu wa ra'aitu Zaidan al-aqila wa marartu bi Zaidin al-aqili. Wa aqulu anna'tu fil lugati wal wasfu. Dan aku berkata, pensyarah kitab ini, anna'tu fil lughah. An-na'at dalam bahasa, dia adalah al-wasfu, sifat ya Ustaz. Sahih, betul. Wa fi istilahin nahwiyina huwa at-tabi'ul mustaqu awil muawwalu bil mustaqi. Dan dalam istilah para ahli nahwu, an-na'at yaitu yang mengikuti al-mustaq atau muawwal bil mustaq. Wal muwaddihu limatbu'ihi fil ma'arifi, menjelaskan bagi matbu'nya fil ma'arif, di dalam ketika ma'rifah, saat betul, ma'rif. ketika ma'rifah. Wal mukhassisu lahu fin nakirat, dan mengkhususkan ketika nakiroh. Sahih. Jadi simpan baik-baik definisi ini, Ummahat ya, dan fahami baik-baik definisi ini. Ini sangat-sangat urgent dan sangat-sangat bermanfaat di kemudian hari. Sangat-sangat penting. Baik. Kita sudah jelaskan dia tidak memiliki hukum i'rab tertentu. Al-mushtaq maksudnya menunjukkan zat dan makna atau hadas. Adapun muawwal bil mushtaq, kalau kita menemukan na'at yang bentuknya jamid, maka kita harus takwil menjadi sesuatu yang mushtaq. Seperti ja'ar rajulu al-asadu. Atau al-asad hanya menunjukkan zat, tidak ada kejadian atau makna. Maka kita maksudnya adalah ja'ar rajulu al-asadu, maksudnya adalah orang yang pemberani. Maka asy-syuja' ini menunjukkan kepada dia itu mushtaq. Jadi kita takwil menjadi yang mushtaq apa? Asy-syuja'. Baik, selanjutnya pembagian na'at, silahkan. Amman na'tul haqiqi fahuwa ma rafa'a dhamiran mustatiran ya'udu ilal man'uti. Adapun na'at hakiki, maka dia adalah apa-apa yang memarfukan domir mustatir yang kembali ke man'utnya.
Contohnya adalah kalimat Ja'a Muhammadun al-aqilu. Fal-aqilu na'tun li Muhammad. Contohnya adalah telah datang Muhammad, seorang yang berakal. Maka al-aqil naat bagi Muhammad. Wa huwa rafi'un lidomirin mustatirin takdiruhu huwa ya'udu ila Muhammad. Dan dia adalah rofi, Kata yang memarfukan. Kata yang memarfukan bagi domir mustatir, takdirnya adalah huwa, yang kembali ke Muhammad. Sahih. Jadi sekali lagi, na'at hakiki ini adalah kata yang memarfukan domir mustatir. Kenapa? Kita harus tahu bentuk mustaq dia itu bisa beramal seperti amal fi'il, bisa memarfukan fa'il. Ya'udu ilal man'ut, di mana dhamir tersebut kembali kepada man'ut. Ja'a Muhammadun al-aqilu. Maka al-aqil dia mustaq, dia bisa beramal seperti amal fi'il. Kalau dia bisa beramal-amal fi'il, mesti ada fa'ilnya. Gimana fa'ilnya? Fa'ilnya itu adalah dhamir huwa, ya, yang kembali kepada Muhammad. Fal-aqilu na'tun li Muhammad. Dan akil juga merupakan rafi', adalah kata yang memarfukan li dhamirin mustatir, bagi dhamir mustatir, takdiruhu huwa, takdirnya huwa di mana? Di kata al-akil itu sendiri. Ya'udu ila Muhammad, di mana huwa itu kembali kepada Muhammad. Sekarang itu yang pertama, sekarang naat yang kedua, silahkan. Wa amman na'tus sababi fahuwa ma rafa'a isman zahiran muttasilan bidomirin ya'udu ilal man'uti nahwu ja'a Muhammadun al-fadilu abuhu. Adapun naat sababi, maka dia adalah apa-apa yang memarfukan isim zahir yang tersambung, ya Ustaz. Yang bersambung. Sambung dengan domir yang kembali kepada man'ut. Contohnya, Ja'a Muhammadun al-fadilu abuhu. Telah datang Muhammad yang al-fadilu abuhu. Yang memiliki keutamaan. Yang ayahnya memiliki keutamaan, gitu ya? Betul. Fal-fadilu na'tun li Muhammad. Maka al-fadil naat bagi Muhammad. Wa abuhu fa'ilun lil fadili. Dan ayahnya fa'il untuk yang memiliki keutamaan. Marfu'un bil wawi niyabatan anid dhammah li'annahu minal asma'il khamsah. Marfu dengan waw niyabah dari dhammah oleh karena termasuk dalam asma'ul khamsah. Wa huwa mudhafun ilal ha'i allati hiya dhamirun a'idun ila Muhammad. Baik. Iya. Amal na'tu as-sababi, na'at sababi ialah kata yang memarfukan isim zahir, dan isim zahir itu bersambung dengan dhamir yang kembali ke man'ut. Ja'a Muhammadun al-fadilu abuhu, al-fadil adalah kata yang memarfukan isim zahir setelahnya yaitu abu, yang dhamir
Yang isim dhahir ini bersambung dengan dhamir, yang dhamirnya itu kembali kepada man'utnya. Fal-fadilu na'tun li Muhammadin. Itu dalam segi Arab. Wa abuhu fa'ilun lil fadil. Ini sebetulnya yang fadil itu abuhu. Marfu'un. Abu adalah kata yang marfu bil waw, tandanya marfu'un wa alamatu rafihi al waw gitu ya. Niabatan sebagai pengganti anil dhammati dari dhammah, dari tanda rafa tentunya, li'annahu minal asmail khamsah, karena dia merupakan bentuk al asmaul khamsah, bahwa al asmaul khamsah marfunya dengan waw sebagaimana kita ketahui. Wa huwa mudhafun, abu, dan dia mudhaf ilal ha, kepada ha abuhu, allati hiya dhamirun, yang ha itu ada merupakan dhamir aidun ila Muhammad, yang kembali kepada Muhammad. Sekarang hukum na'at, baik hakiki dan sababi secara rinci. Silahkan Wa hukmun na'ti annahu yattabi'u man'utahu Yatba'u. yat Yatba'u. yatba'u man'utahu fi i'rabihi wa fi ta'rifihi au tankirihi sawa'un akana hakikiyan am sababiyan. Dan hukum na'at bahwasanya dia mengikuti man'utnya di dalam i'rabnya, di dalam ma'rifah atau nakirohnya, sama saja apakah dia na'at hakiki atau na'at sababi. Betul ya. Jadi meskipun apakah dia itu naat hakiki atau naat sababi, ya sama. Ya anahu, ya jadi mengikuti apa yang seluruhnya, apa baik naat hakiki atau sababi, mengikuti fi i'rabihi, maksudnya rofa, nasab, ya Allah, nasab atau jar. Ta'rifi wa tankirihi maksudnya adalah ma'rifah dan nakirah. Baik hakiki atau sababi. Kemudian Wa makna hadza annahu in kana al-man'utu marfu'an kana na'tu marfu'an. Dan maknanya ini bahwasanya dia, jika keadaan al-man'ut marfu, maka keadaan an-na'at juga marfu. betul. Contohnya hadara Muhammadun al-aqil au hadara Muhammadun al-fadilu abuhu wa in kana al-man'utu mansuban kana an-na'tu mansuban. Contohnya adalah hadara Muhammadun al-aqil atau hadara Muhammadun al-fadil abuhu, keadaan man'ut di sini adalah sebagai keadaannya mansub. Maka keadaan Yang Ra'aitu Muhammadan al-Fadila, yang itu. Ra'aitu Muhammadan al-fadila Hmm. atau Ra'aitu Muhammadan al-fadila abuhu, Hmm. yang keadaannya mansub ya Ustaz. Sahih. Wa in kana man'utu mahfudhan kana na'tu mahfudhan nahwu nadhartu ila Muhammadin al-fadili au nadhartu ila Muhammadin al-fadili abuhu. Dan keadaannya sebagai mahfud khafad, keadaan na'at, dan man'utnya adalah khafad. Contohnya nadhartu ila Muhammadin al-fadili dan nadhartu ila Muhammadin al-fadili abuhu. Wa in kana al-man'utu ma'rifatan kana na'tu ma'rifatan kama fi jami'il amsilati sabiqati. Wa in kana al-man'utu nakiratan kana na'tu nakiratan. Ra'aitu rajulan aqilan au ra'aitu rajulan aqilan abuhu.
Dan contoh untuk nakirah adalah pada ra'aitu rajulan akilan dan ra'aitu rajulan akilan abuhu. Sahih. Jadi dari sini kita tahu contoh naat baik hakiki atau sababi akan mengikuti rofa. Hadara Muhammadun al-fadilu. Hadara Muhammadun al-fadilu abuhu. Naat hakiki atau sababi. Atau mansub maka mansub. Ra'aitu Muhammadan al-fadila, ra'aitu Muhammadan al-fadila abuhu. Itu meskipun naat hakiki atau sababi sama. Jika mahfud maka naat pun mahfud. Nazartu ila Muhammadin al-fadili, nazartu ila Muhammadin al-fadili abuhu. Sama. In kana al-man'utu ma'rifatan, maka dia juga ma'rifah seperti contoh-contoh yang tadi kita telah sebutkan. Dan jika naat itu nakirah, man'utnya nakirah, maka naat juga nakirah. Ra'aitu rajulan nakirah. Akilan nakirah. Atau ra'aitu rajulan aqilan abuhu. Sama nakirah dan nakirah. Kemudian Summa in kana na'tu haqiqiyan zada ala dzalika annahu yatba'u man'utahu fi tadhkirihi aw ta'nithihi wa fi ifradihi aw tasniyatihi aw jam'ihi. Kemudian jika keadaan naat hakiki zada ala dzalika bertambah pada hal itu, bahwasanya dia mengikuti man'utnya dalam muzakarnya atau muannasnya, dan juga mengikuti dalam mufradnya atau musannanya atau jamaknya. sahih. Itu jadi ditambahkan apa? Ditambahkan mudzakkar muannasnya dan mufrad tunggal musanna atau jamaknya. Dia ada tambahan itu. Itu untuk naat hakiki saja. Silahkan. Wa makna dzalika annahu in kana al-man'utu mudzakkaron kana na'tu mudzakkaron. Nahu ra'aitu Muhammadan al-aqila. Dan makna hal tersebut adalah bahwasanya jika keadaan man'ut muzakkar, maka keadaan naatnya juga muzakkar. Contohnya ra'aitu Muhammadan al-aqila. Wa in kana al-man'utu muannasan kana na'tu muannasan. Nahu ra'aitu Fatimatal apa ini Ustaz? Al-muhazzabata. Muhazzabata. Dan jika keadaan man'utnya muannas, maka keadaan naatnya juga muannas. Seperti contohnya ra'aitu Fatimatal muhazzabata. Muhazzabah itu bersopan, berbudi luhur ya. Kemudian Wa in kana al-man'utu mufradan kana na'tu mufradan. Kama ra'aitu fi hadainil misalaini. Wa in kana al-man'utu musanna kana na'tu musanna. Nahu ra'aitul Muhammadainil aqilaini. Dan jika keadaan man'utnya mufrad, maka keadaan naatnya juga mufrad, sebagaimana ra'aita. kamu lihat pada dua contoh ini. Ya. Dan jika keadaan man'ut musanna, maka keadaan naatnya juga musanna. Contohnya ra'aital Muhammadainil aqilaini. Wa in kanal man'utu jam'an kana na'tu jam'an. Dan jika keadaan man'utnya jamak, maka keadaan naatnya juga jamak. Nahu ra'aitur rijalal uqala'a. Sahih.
Jadi kalau muzakkar, man'utnya dia juga muzakkar. Muhammadan al-aqila. Muannas, muannas. Fatimata al-muhadzabata. Kalau musannan, maka naatnya pun musanna. Ra'aitul Muhammadaini al-aqilaini. Hmm, Jika man'utnya jama, maka naatnya juga jama. Ra'aitul rijala al-uqala. Gampang ya. Kemudian terakhir, naat sababi, silahkan. Wa amman na'tus sababi fa innahu yakunu mufradan daiman walau kana man'utahu musanna au majmu'an. Taqulu ra'aitul walidaini akili abuhuma. Adapun naat sababi, maka sesungguhnya dia keadaannya mufrad daiman itu Selalu. senantiasa selalu. Keadaannya selalu mufrad. Walaupun keadaan man'utnya musanna atau jama. Engkau katakan ra'aitul walidainil akila abu Waladaini. Waladaini. adaini. Ra'aitul waladainil akili atau akilau. Akil Al-waladaini mansub atau marfu' atau majrur. marfu. Ra'aitul waladaini Mansub ya Ustaz. mansub. Mansub. Maka al-akil naat untuk al-waladaini al-akil maka mengikuti al-waladaini dalam segi mansub. Kalau waladaini mansub dengan ya, tandanya kalau al-akil mansubnya dengan Fathah. fathah. Ra'aitul waladainil akila abuhuma. Itu ya Ustaz. Sahih. Wa taqulu ra'aitul auladal akila abuhum. Wa yattabi wa yatba'un Na'tu as-sababi na'tu as-sababi ma ba'dahu fi tazkiri au ta'nisi. Dan na'at sababi mengikuti apa yang setelahnya di dalam muzakkar atau muannasnya. Sebagaimana kalimat ra'aitul banati ra'aitul banatil akila abuhunna. sahih. Wa taqulu ra'aitul aulada al-akilata ummuhum. Sahih. Baik, Masya Allah. Aywa, syukran jazilan Ummu Kasya, barakallahu fiik, biar sisanya ana yang lanjutkan. Baik, naat sababi, dia itu dalam bentuk mufrad selalu ya, selamanya. Jika man'utnya musanna atau jama, dia tetap mufrad. Ra'aitul waladaini al-aqil, al-aqila mufrad, al-waladaini musanna. Ra'aitul al-aulada al-aqila, mufrad, al-aulad di sini jama. ويتبع النعت السبب ما بعده في التذكير والتأنيث. Jadi ra'aitul banati al-aqila ini akan mengikuti isim setelahnya dalam segi muzakkar dan muannas. Al-aqil muzakkar abu muzakkar meskipun man'utnya adalah muannas. Ra'aitul al-aulada al-aqilata ummuhum. Al-aqilata muannas karena mengikuti kata ummu meskipun man'utnya al-aulad muzakkar. Fatadakhos, maka dapat diambil talkhisnya atau diambil rangkumannya, maka terangkum min hadzal idah, dari penjelasan ini, anna na'ata al-haqiqiyya, na'at hakiki, yatba'u man'utahu fi arba'atin min ashratin, 4 dari 10 ya. Wahidun minal atau bisa kita wahidun minal ifrad wa tathyih wal jama', wahidun minal raf'i wan nasbi wal khafdi, wahidun minat tadhkir wat ta'nits, wahidun minat ta'rif wat tankir. Wa na'tu as-sababi yatba'u man'utahu fi ithnaini min khamsah, 2 dari 5.
wahidun minar raf'i wan nasbi wal khafdi wa wahidun minat ta'rif wat tankir. Wa yatba'u marfu'ahu, dan mengikuti marfu'ahu isim yang marfu setelahnya, alladzi ba'dahu yang setelahnya, fi wahidin min itsnaini, satu dari dua, wa huma at-tadhkir wa ta'nits, mudzakkar atau muannas ya. Wala yatba'u syai'an fil ifrad wa tasniyah wal jam', bal yakunu mufradan daiman wa abadan, wallahu a'lam. Seperti itu. Ini pembahasan penting dan ana rasa sangat-sangat renyah ya pembahasannya. Insyaallah ketika ummahat sering mendengar, kemudian sering memperhatikan apa itu na'at, nanti akan rasa dekat sendiri. Lama-lama akan menjadi, ya kita kenal lah dengan na'at itu sendiri. Dan jangan lupa harus dibarengi dengan lingkungan turaf ya. Coba kalau ada kajian, jangan selalu tematik gitu ya. Kita bahas kitab, membaca kitab, menerangkan, terjemahkan satu persatu. Nah, seperti itu. Jadi itu membantu untuk kita menuangkan apa yang telah kita pelajari. Sebetulnya insya Allah untuk kelas ini setelah kita beres ini akan ada, kita ulangi dari awal, tetapi intensitas kaidah atau pemaparan kaidah akan lebih rinci dan dibarengi dengan latihan-latihan dari Al-Quran langsung. Insya Allah, Ana sudah siapkan. Baik, sebelum Ana tutup, silahkan Ummahat ada yang mau ditanyakan? Baik, kalau tidak ada, silahkan murojaah Ummahat ya, kemudian tulis kembali dalam buku tulisnya, kemudian fahami. Kalau tidak ada yang, atau kalau ada yang tidak difahami, silahkan tanyakan Ana di pekan selanjutnya. Baik, kita cukupkan. Syukran jazilan kepada Ummahat yang telah menyempatkan hadir. Naktafi bihadzal qadar wallahu a'lam bishawab.